رضاه عنا يا رب العالمين بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdhar memulai Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya akan sempurnalah kebaikan-kebaikan, dan dengan petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dengannya akan dapat menghasilkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan diangkat derajat-derajat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam dan telah memberikan petunjuk kepada kita kepada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah memberikan kita hidayah di dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam mendapatkan Islam, maka semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita taufik untuk selalu menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memberikan taufik pertolongan kepada kita untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan syaitan, waswasnya syaitan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertolongan untuk selalu menapak tilasi jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد شرف الله سبحانه وتعالى الأزمان وشرف الأماكن وشرف الذوات، وحدانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لاغتنام تلك الذوات التي فيها فضل الله، وتلك الأزمان والأمكنة التي يزداد فيها فضل الله وتزداد فيها نعمة الله. فمن تلك الأزمنة وتلك الأمكنة مكان نزل فيه القرآن، مكة المكرمة، ومكان ثوى فيه حبيب الرحمن المدينة المنورة، أماكن دبغت بأقدام الصالحين فهي أحرى بقبول الإجابة من رب العالمين إذا دعا الله سبحانه وتعالى الإنسان فيها، فهي مظنة الأماكن. بيت المقدس قبلة الأنبياء فإنه مكان عظيم، الله يخلص أسره ويفك ويذهب عنه الشياطين ويصلحه إن شاء الله حتى يبقى مكان خالصا لله وتنشر فيه شريعة الله وسنة حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه أمكنة مباركة وأزمنة مباركة، هي الأشهر الحرم، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، هذه الأربعة الأشهر أشهر حرم تزداد فيها المواهب والفضائل. فلهذا حدانا الله سبحانه وتعالى في هذه الأشهر الحرم، قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا تظلم نفسك في زمان مبارك وفي مكان مبارك، بل اغتنم أوقاتك لتتبارك، فأنت في هذه الحياة الدنيا طالب للبركة من المولى، فمال لا بركة فيه عدمه خير منه، وذرية لا بركة فيها عدمها خير منها، وطلبة لا بركة فيهم عدمهم خير منهم. فأنت يا مؤمن إنما تطلب البركة، فالله يجعلنا وإياكم من أهل البركة، والبركة فيض إلهي ينزله الله فيما شاء وفي من شاء وفي أي وقت شاء، والله يجعل لنا ولكم نصيب وافر. فما على المؤمن إلا أن يتسبب
لأسباب البركة حتى يحظى بها وتجتنبه الهلكة. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada suatu zaman lebih daripada zaman yang lainnya. Memberikan kemuliaan pada suatu tempat, beberapa tempat lebih daripada tempat yang lainnya. Dan Allah pula memuliakan beberapa zat, beberapa orang itu lebih mulia daripada yang lainnya. Dan itu adalah fadl dari Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada zaman, waktu atau tempat ataupun zat yang mana kemuliaannya lebih daripada kemuliaan yang lainnya. Maka beberapa zat, beberapa orang yang diberikan kemuliaan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan untuk mencarinya. Ada juga tempat yang diberikan kemuliaan lebih daripada yang lainnya, seperti tempat diturunkannya di dalamnya Al-Quran, yaitu kota Makkah. Kemudian tempat yang di situ berdiam Nabi Muhammad SAW, yaitu kota Madinah, memiliki kemuliaan lebih dari yang lainnya. Kemudian tempat-tempat yang di situ telah tercampur dengan telapak kaki orang-orang yang saleh, telah tercampur dengan badan orang-orang yang saleh, maka di situ juga adalah tempat yang memiliki kemuliaan lebih daripada tempat yang lainnya. Baitul Maqdis yang ada di kota, yang ada di Palestina, itu adalah juga tempat yang mulia yang menjadi kiblatnya para anbiya, yang mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala segera memurnikan Baitul Maqdis, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melepaskan para tawanan yang ada di sana dan dihilangkan itu para setan-setan yang ada di sana, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala Baitul Maqdis ini murni untuk Allah Subhanahu wa taala, dan di situ semoga disebar syariatnya Nabi Muhammad SAW ada di dalamnya. Itu adalah beberapa tempat yang memiliki kemuliaan lebih daripada tempat yang lainnya. Ada pula beberapa waktu, beberapa zaman yang mana memiliki kemuliaan lebih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada zaman atau waktu yang lainnya. Seperti bulan-bulan yang kita ada berada di dalamnya, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Itu adalah termasuk bulan-bulan yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian berbuat zalim di dalam bulan-bulan tersebut kepada diri kalian. Janganlah kalian berbuat zalim pada diri kalian di waktu-waktu yang mulia tersebut. Dan hendaknya kita betul-betul mempergunakan semaksimal mungkin waktu-waktu yang mulia tersebut untuk kita mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dari kemuliaan waktu tersebut. Karena kita itu di atas dunia ini yang kita cari itu adalah keberkahan. Segala apa yang kita usahakan, apa yang kita upayakan, yang kita cari di muka bumi ini adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena harta tanpa adanya keberkahan lebih baik tidak ada. Keturunan jika tidak ada keberkahan di dalamnya lebih baik mereka menikmati, lebih baik mereka tidak ada. Murid-murid apabila tidak ada keberkahan di dalamnya, maka tidak adanya lebih baik daripada ada.
Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahlul barakah, orang-orang yang layak untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu keberkahan? Keberkahan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan pada apapun yang Allah kehendaki di waktu yang Allah kehendaki. Itulah keberkahan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang manusia hendaknya kita itu berusaha melakukan sebab-sebab agar kita mendapatkan keberkahan tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan tersebut kepada kita. وهناك ذوات مباركة فضلها الله سبحانه وتعالى، ذوات الأنبياء والرسل، وفضل الله سبحانه وتعالى بين أنبيائه ورسله، فأفضل الأنبياء حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعده بقية أولي العزم إبراهيم، موسى، عيسى، نوح، ثم بقية الأنبياء والمرسلين. وفاوت بين خلفائه حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل زمان لحبيب الرحمن خلفاء يحملون شريعته وينشرون سنته صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا حدانا لاغتنامهم والقرب منهم والأخذ عنهم. فبلدة ليس فيها من يعظم العلماء وليس فيها من يسأل عن الدين فلا بركة فيها. نزل بعض العلماء إلى بلدة فرأى عدم اهتمامهم بالدين ومكث فيها فلم يسألوا أحد عن أمور الدين، فعلم أن تلك القرية لا بركة فيها فرحل عنها إلى بلدة أخرى. ليش؟ لأنه يطلب البركة، والبركة ومحبة العلماء ليس بتعليق الصور في الأماكن، لا، إنما هو بالنظر إلى هديهم وإرشادهم وتعليمهم واغتنامهم بأن نتداركهم ما دام في الزمان بقية، وما دام أمكننا أن نتدارك تلك البقية فعلينا أن نتداركهم ما أمكن حتى تتصل علومنا بعلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هدينا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تربيتنا بتربية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكل علم لا سند فيه وكل تربية لا سند فيها فلا بركة في تلك التربية ولا بركة في ذلك العلم. فالعلم المبارك هو العلم المتصل، العلم النافع هو الذي اتصل وحداك إلى ما فيه صلاح أمر دينك ودنياك وسلامة عقباك، وزادك مراقبة لله، خوفا من الله، زادك محبة في الخير وأهله وبعدا عن الشر وأهله. ذاك هو العلم النافع الذي يقربك من الله ويقربك من حبيب الله ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. Beberapa zat yang memiliki kemuliaan lebih daripada yang lainnya adalah seperti halnya zatnya para anbiya dan para rasul. Mereka para nabi dan para rasul adalah zat-zat yang diberikan kemuliaan lebih oleh Allah daripada yang lainnya, dan Allah memilih memberikan kemuliaan lebih di antara para anbiya dan rasul, yang mana dia adalah
paling afdalnya para anbiya dan para rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu adalah para anbiya dari kalangan ulul azm. Kemudian setelah itu adalah yang lainnya daripada para anbiya dan rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemuliaan lebih kepada mereka, para penerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap zaman. Dan kedudukan mereka di sisi Allah berbeda-beda. Sebagaimana para anbiya dan rasul, karena di setiap zaman itu ada mereka para penerus Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka adalah orang-orang yang membawa syariatnya Nabi, memberikan petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka di setiap zaman ada. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mendekat kepada mereka, untuk mengambil manfaat kepada mereka, untuk mengambil ilmu daripada mereka. Karena satu tempat atau satu kota yang di dalamnya tidak diagungkan ulama di dalamnya, atau satu tempat atau satu kota yang tidak pernah dipertanyakan tentang urusan agama di dalamnya, tidak ada kebaikan di kota tersebut atau di tempat tersebut. Pernah suatu ketika ada seorang ulama itu datang ke satu tempat. Kemudian di tempat tersebut dia mendapati orang-orang di tempat tersebut tidak mengagungkan ulama, tidak mengagungkan agama, dan tidak ada satupun daripada mereka yang mempertanyakan soal perihal agama mereka. Akhirnya apa? Si ulama tadi mengetahui dari situ bahwasanya tempat tersebut tidak ada kebaikan di dalamnya, akhirnya pergi. Beliau itu beranjak dari tempat tersebut dan pergi ke tempat yang lainnya. Kenapa? Karena kita itu di dalam kehidupan ini yang kita cari itu adalah keberkahan. Dan keberkahan itu akan datang ketika kita cinta kepada ulama. Nah, itu keberkahan akan datang kepada kita. Cinta kepada ulama itu akan mendatangkan keberkahan. Bukan hanya sekedar foto dengan mereka, tidak, akan tapi bagaimana kita itu betul-betul cinta kepada mereka, dan kita itu berharap perhatian dari mereka agar mereka itu memberikan petunjuk kepada kita. Keberkahan itu akan kita dapatkan ketika kita mau untuk mendapatkan petunjuk, mengambil petunjuk dari mereka, arahan dari mereka, sehingga kita betul-betul berjalan di atas dunia ini dalam keadaan yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama mereka di satu zaman itu ada dan orang-orang mau mengambil dari mereka, maka disitulah ada kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mengambil ilmu daripada mereka, maka kita akan menyambungkan ilmu kita dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Karena ilmu mereka tersambung dengan ilmunya Nabi SAW. Kita menyambungkan tarbiyah kita, pendidikan kita dengan pendidikan Nabi Muhammad SAW. Maka dengan itu kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ataupun tarbiyah yang di situ tidak ada sanad, tidak ada ketersambungan dengan Nabi Muhammad, mata rantai yang tersambung dengan Nabi Muhammad SAW, maka ilmu ataupun tarbiyah tersebut tidak ada keberkahan di dalamnya. Ilmu yang diberkahi oleh Allah, yang ada keberkahan di dalamnya adalah ilmu yang memiliki sanad, dan ilmu yang akan menjadi penyelamat kelak, menjadi keselamatan di akhirat kita. Ilmu yang akan menambahkan untuk kita rasa takut kita kepada Allah. Ilmu yang menambahkan pada diri kita keinginan untuk berbuat baik, dan menambahkan pada diri kita untuk keinginan untuk meninggalkan perkara yang jelek yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu tersebutlah ilmu yang tersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فمن أراد البركة في ذريته
فيتزوج بنيات صالحات، فإذا أراد أن يقرب زوجته يحصنهم من الشيطان ويقول اللهم جنبنا الشيطان وجنبنا الشيطان ما رزقتنا. فإذا ولد له المولود حصنه بما أمره حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيحصنهم بالله الحي القيوم الذي لا يموت ويدفع عنهم وسواس الشيطان. حصنتكم بالله الحي الذي لا يموت، يحصنهم إذا ولدوا بما حصن به الأنبياء والرسل، بأن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في أذنه اليسرى، ويحسن تربيتهم وتعليمهم. هنا يطلب البركة في ذريته، بركة في حياتك تراها بعينك، وبركة بعد مماتك ببقاء ذكرك حسن، لأنك خلفت ذرية على خلق حسن، فيبقى ذكرك حسن، لأن همك اتباع جد الحسن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أردت البركة في الطعام، فحينئذ ابدأ اجتمع وأنت وأهلك على الطعام. فما هو كل واحد في طعام في البيت مثل المطعم، هذا يأخذ طعام ويأكل وحده، هذا يأخذ طعام ويأكل وحده، لا بركة في ذلك الطعام. إن الله وملائكته يصلون على أهل البيت الواحد يجتمعون على طعام واحد. بركة تبدأه بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وتقرأ الدعاء الذي أمرنا به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعله عونا لنا على طاعتك، الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام. ثم إذا ختمت تختم بالحمد لله. فمن بدأ طعامه وشرب البسملة وختم بالحمدلله غفر الله له ذنوبه. أسباب المغفرة ما أكثرها، لكن لمن طلب البركة فتأتي بالدعاء قبل الأكل، والدعاء بعد الطعام، والدعاء قبل الشرب، والدعاء بعد الشرب. الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا سائقا برحمته، ولم يجعله ملحا وجاجا بذنوبنا. الحمد لله بعد الطعام، الحمد لله أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. أردت بركة في ما أعطاك الله سبحانه وتعالى من مال، فبادر باستجابة نداء محبوب ذي الجلال محمد صلى الله عليه وسلم، فإن في شكر المال وضعه في محله، أن تأخذه من حله وأن تضعه في محله، أي فيما أحب الله سبحانه وتعالى. فحينئذ تعرف أن هذا المال حلال، فإذا رأيته يخرج في غير محله فاعلم أنه مال حرام لا بركة فيه. كيف نعرف هذا المال؟ هذا عنده مال وهذا عنده مال. ننظر أين مخرج المال. إن خرج على وفق سنة محبوب ذي الجلال محمد فذاك مال حلال، وإلا إن خرج في سخط ذي الجلال والبعد عن منهج محبوب ذي الجلال محمد صلى الله عليه وسلم فذاك مال حرام. وهكذا بتعرف المال الحلال من المال الحرام. والإنسان يطلب الحلال لأنه يطلب البركة، وكل مال حلال صار سببا لك وسبيل لك في دخول الجنان. ليش؟ لأنك أخذته من حله ووضعته في محله. فهذا شكر المال، شكر المال بإنفاقه، وشكر العافية والصحة أن تقوم بها في طاعة الله سبحانه وتعالى. فإنك إن عرفت الله في حال غناك عرفك الله بلطفه ورحمته في حال فقرك، عرفت الله في حال شبابك وصحتك
عرفك الله بلطفه ورحمته في حال شيخوختك وفي حال فقرك والعياذ بالله وفي حال هرمك إذا كبر سنك. فاحرص دائما على أن تكون في مرضاة الله، فإن الموت يأتي على حين غرة، لا يرسل رسالة ولا إنذار، لكن يأتي فجأة، فيموت الصغير قبل الكبير، ويموت الصحيح الذي يمشي قبل المريض الذي في المشفى. تلك حكمة الله، لأنه يريد من العبد دائما أن يكون على طاعته. فاحرص على كل حالة تحب أن يأتيك الموت وأنت عليها، لتنال عفو المولى ومغفرة المولى ورضا المولى سبحانه وتعالى. ولن يكون ذلك إلا إذا استقمت على هدي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فحسن الخاتمة دليلها ما تمشي عليه في حياتك من الخير، دليل على أنك تموت على حسن الخاتمة. وإلا فإن باشر العبد الشر في حياته دليل على سوء الخاتمة. ما الدليل على ذلك؟ مشيه في حياته على غير سنة النبي محمد، على غير شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهكذا تعرف من سيموت على حسن الخاتمة ومن سيموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله. من كان على منهج حسن فهو يموت على دين حسن وعلى منهج حسن، ويموت على حسن الخاتمة. فالله يحسن خاتمتنا وخاتمتكم بعد عمر طويل في خير ولطف وعافية بجاه النبي محمد الجليل صلى الله عليه وآله وسلم، محبوب الجليل سبحانه وتعالى. Jika kita menginginkan keberkahan pada keturunan, anak keturunan kita, maka hendaknya kita melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan keberkahannya. Dengan kita dari semenjak kita akan menikah, kita menikah dengan niat yang baik. Kita niat yang baik ketika kita akan menikah. Kemudian setiap kali akan mendatangi istri, hendaknya kita membaca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW agar dijaga daripada syaitan. Allahumma jannibni syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtani. Maka siapapun yang membaca doa tersebut ketika akan mendatangi istrinya, maka anak yang lahir daripada hubungan tersebut akan dijaga dan tidak akan tersentuh sedikit pun daripada syaitan. Kemudian ketika seorang anak lahir, hendaknya orang tua memberikan benteng, membentengi anaknya, memberikan perlindungan. Dengan apa? Dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dibaca itu zikir-zikir yang di situ ada pembentengan diri, dibacakan kepada anaknya. Salah satunya diantaranya hasantukum billah hil hayyil qayyum alladzi la yamut, atau semisalnya wa dafa'tu ankum su'a bila haula wala quwwata illa billah, atau zikir-zikir yang di situ terdapat pembentengan kepada diri anak tadi. Kemudian ketika lahir, hendaknya orang tua mengadzani di telinga kanan bayi, kemudian mengumandangkan iqamah ada di telinga kiri bayi. Maka kemudian orang tua ini berusaha untuk selalu mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik, tarbiyah yang baik yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka dengan sebab-sebab yang kita lakukan tersebut akan datang keberkahan pada keturunan, sehingga keberkahan tersebut akan kita lihat bahkan ada di dunia. Kita akan melihat mereka akan menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah kita meninggal mereka juga akan menjadi orang-orang yang selalu mendatangkan kebaikan untuk kita setelah kita meninggal.
Kenapa? Karena diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka sebab kita melaksanakan sebab-sebab yang di situ dapat mendatangkan keberkahan pada dzurriyyah kita, kepada keturunan kita. Kenapa? Karena yang menjadi ambisi kita, yang menjadi misi kita selalu adalah mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Kita selalu yang menjadi ambisi kita adalah bagaimana kehidupan kita itu selalu berjalan sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dari situ kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk juga sebab keberkahan pada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di antaranya adalah keberkahan di dalam makan. Maka dengan kita itu makan bersama keluarga kita, kita kumpul dengan keluarga kita makan bersama, maka Allah akan memberikan keberkahan dari makanan tersebut untuk kita. Kata beliau, adapun satu keluarga yang tidak makan bersama di satu tempat atas makanan yang atas satu makanan yang telah diletakkan di tengah mereka, setiap orang makan, ngambil makanan ada di meja, habis itu pergi sudah. Nanti yang lainnya ngambil lagi makan sendiri-sendiri. Nah, di situ tidak ada keberkahannya bagi satu keluarga yang nggak mau makan secara bersama. Karena sesungguhnya tadi disebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersolawat. Artinya Allah memberikan rahmat, kemudian malaikat memintakan istighfar kepada siapa? Kepada mereka satu keluarga yang mereka mau berkumpul di satu tempat untuk menyantap satu makanan. Maka Allah akan memberikan keberkahan pada makanan yang mereka makan tersebut. Dan juga kita membaca doa, tentunya sebelum makan membaca bismillah. Kemudian kita makan, doa juga alhamdulillah alladzi at'amani waj'alhu aunan ala ta'atika. Dan doa sebelum makan, doa setelah makan, doa sebelum minum, doa setelah minum, alhamdulillah alladzi ja'alahu 'adzban furatan sa'igan bi rahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bi dzunubina. Maka dengan melakukan sebab-sebab tersebut kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari makanan yang kita makan tadi. Kemudian keberkahan pada harta. Kita akan mendapatkan keberkahan tersebut dengan kita mensyukuri harta tersebut. Harta yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana mensyukuri harta? Dengan kita mendapatkannya, mengambil hal tersebut dari cara yang halal, dan kita letakkan pada tempat yang halal. Kita keluarkan dengan cara yang halal pada tempat yang halal. Dan dari sini kita akan mengetahui harta itu halal dari mana? Dari bagaimana dia dikeluarkan, di mana dia dikeluarkan. Ketika harta tadi dikeluarkan untuk sesuatu yang baik dengan cara yang baik, di sini tanda bahwasanya harta itu halal. Harta itu masuknya itu dengan cara yang halal. Dengan apa kita tahu? Karena setiap dari kita punya harta. Ada yang hartanya keluar untuk ini, ada hartanya keluar untuk perkara ini. Dari mana kita tahu harta tadi adalah harta yang halal? Dengan cara lihat di mana keluarnya, bagaimana dia keluar. Ketika keluarnya untuk kebaikan dan di tempat yang baik, maka itu tanda bahwasanya hartanya tadi adalah harta yang halal. Masuknya tadi dengan cara yang baik, cara yang halal. Dan harta yang halal ini adalah harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencari harta yang halal, maka
kita telah mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi sebab dengan harta tersebut kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukuri itu harta dengan kita melakukan hal-hal tadi dan kita infakkan harta tersebut di dalam hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan di dalam hal yang di situ ada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaknya kita juga mensyukuri kesehatan yang diberikan kepada kita. Dengan apa kita mensyukuri kesehatan yang diberikan kepada kita? Dengan kita gunakan kesehatan tadi di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam hal yang di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita itu hendaknya mengenal Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan sehat, sehingga Allah akan mengenal kita ketika kita di dalam keadaan yang susah, dalam keadaan sakit. Ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan fakir, maka Allah juga pun akan mengingat kita ketika kita itu di dalam keadaan, atau sebaliknya, ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan kaya, di dalam keadaan lapang, maka Allah pun akan mengingat kita pada keadaan susah dan pada keadaan fakir kita. Maka hendaknya kita mengenal Allah, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan, baik keadaan susah maupun keadaan senang. Kita hendaknya mengingat Allah, kenal kepada Allah ketika di masa muda kita, sehingga Allah juga pun akan ingat kepada kita, akan kenal kepada kita ketika kita sudah di masa tua kita. Karena sesungguhnya kita itu tidak ada yang tahu kapan kematian itu akan datang kepada kita. Maka hendaknya kita selalu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, kematian itu tidak mengirim pesan terlebih dahulu, tidak ada notifikasinya bahwasanya kematian itu akan datang. Kematian itu datang secara tiba-tiba. Maka hendaknya kita selalu pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada yang mati, anak kecil mati sebelum orang dewasa. Kadang orang yang masih sehat dia mati sebelum orang yang sakit yang ada di rumah sakit itu. Maka hendaknya kita itu selalu melazimi keadaan yang kita ingin mati dalam keadaan tersebut. Kita ingin mati dalam keadaan apa? Maka lazimilah itu di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya seseorang tadi ketika mendapatkan kematian dalam keadaan baik, maka dia akan mendapatkan pengampunan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah itu terjadi kecuali jika seseorang tadi istiqamah di dalam petunjuk yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia selalu menjalani kehidupannya dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan kematian dalam keadaan husnul khatimah. Tanda seseorang akan mati dalam keadaan husnul khatimah, bagaimana dia menjalani kehidupannya. Ketika dia jalani kehidupannya dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan petunjuknya Nabi, selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda orang tersebut akan mati, akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sebaliknya, kalau seseorang menjalani kehidupannya, dia berjalan tidak sesuai syariatnya Nabi, tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tadi tanda dia akan mati ke dalam keadaan su'ul khatimah, wal a'yadzu billah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kematian dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khatimah setelah umur yang panjang, dengan berkah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan keberkahan, biar kada keluar topik. Ya, soal bebas terserah. Oh, bebas. Okay.
anak sekolah di pesantren beberapa tahun, bahkan hampir 10 tahun sampai 15 tahun, cuman tidak ada ijazah. Ternyata setelah keluar dari pesantren beberapa tahun lamanya susah mencari kerjaan. Jadi pertanyaan saya, apa definisi tentang barokah di saat kita mengejar majelis-majelis ta'lim, berkhadam dengan guru-guru para habaib, cukup lama berkhadam, tetapi hidup kita begini-begini aja. Definisi tentang keberkahan itu apa? Itu aja. يعني يقول يسأل عن البركة. يقول في واحد يعني يدرس في المعهد عشرات السنوات، 10 أو 15 سنوات، لكن هذا المعهد ما في شهادة، بعدين نجده يصعب عليه أن يحصل على الحرفة، يعني حياته يعني متواضعة، تعبان كده. بعدين يقول فما تعرف البركة في هذا. بعدين نحن يعني نحرص على مجالس العلم، على خدمة العلماء، على خدمة العلم والعلماء، يعني فما تعرف البركة، وحياتنا يعني هكذا يعني على الموجود. نعم. إذا أخلص الإنسان نيته في طلب العلم النافع فقد ضمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الله بنص القرآن ضمن الرزق العام الذي يكفي الإنسان للقوام، وتكفل الله سبحانه وتعالى لطالب العلم تكفل خاص بالرزق غير التكفل العام. إذا كان ذلك حق فذاك في طلب العلم لم يتربى التربية الحسنة ولم يسلك على شيخ متصل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلهذا تجده خرج وقلبه متعلق بالدنيا، حتى القناعة لم تقذف في قلبه، فهو يتلفت لأنه ما وقع في قلبه الرضا. فكل من تعلم العلم لغرض ما أو خدم العلماء لغرض ما، كيف بتعرفه؟ إذا لم تتحسن أخلاقه، لم تتحسن آدابه، لم تزد طاعته، لم تزد مراقبته لله، علامة أن طلبه للعلم فالصو، ليس أصلي، ليس على نية صادقة، خدمته بنية غير حسنة. دليل أنه على حسن نية أن حالته ليس بالمال، المال هو أقل الأرزاق، الاستقامة، العافية، السعادة، المحبة بينك وبين أسرتك ومن حواليك، هذه الرحمة الكبيرة وهذا الرزق العظيم. لكن صورة الإنسان لأنه قلبه قد تعلق بالدنيا وزهرتها، فالرزق ينظر إلى المال. وكم من صاحب مال تعيس لا تدخل السعادة في بيته وأنت ظاهر بالسعادة، لأنك إن رأيت ذا مال كثير وذرية ثم رأيته على غير منهج خير البرية، علم اليقين أنه عبد سقط من عين الله، عبد مبغوض عند الله، عبد مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. هل تتمنى أن تكون مثله؟ لا والله، إنما أتمنى أن أكون على حال حسن ويقذف الله في قلبي القناعة، فالقناعة كنز لا يفنى كما قيل.
من أعطي القناعة فذاك هو الغنى. وكم من غني يتلفت ولم يقنع فذاك هو الفقير على التحقيق. ومن قذف الله في قلبه القناعة فذاك هو الغني على التحقيق. وإن كان كثير من الناس لا يعرف هذا إنما هو بسبب جهلهم وبعدهم عن سيرة سيد الناس محمد صلى الله عليه وآله وسلم محبوب رب الناس. Jika seorang itu ikhlas, memiliki niat yang baik di dalam mencari ilmu yang bermanfaat, maka Allah akan memberikan jaminan khusus di dalam rezeki yang akan dia dapatkan. Allah Subhanahu wa taala menjamin seluruh makhluk rezeki mereka, akan tapi Allah menjamin secara khusus pada pencari ilmu yang bermanfaat, lain daripada jaminan yang umum. Jadi dia memiliki dua jaminan yang umum dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia memiliki jaminan yang khusus yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para pencari ilmu yang bermanfaat. Maka kata beliau tadi, jika memang benar cerita yang diceritakan tadi, maka orang tadi itu belum terdidik dengan pendidikan yang benar. Dia belum berjalan di jalan yang diberikan petunjuknya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Sehingga hatinya itu masih terikat dengan dunia. Sehingga dia itu belum diberikan sifat qanaah ada di dalam hatinya. Akhirnya apa? Di dalam hatinya itu tidak ada ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Karena seseorang itu ketika dia itu mencari ilmu, ataupun ketika seorang tadi menghadiri majelis ataupun berkhidmah kepada ulama karena tendensi sesuatu, bukan karena lillahi taala, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan hasil daripada ilmunya, daripada khidmahnya, daripada. Kita akan mengetahui orang tadi itu mencari ilmu karena niat yang baik, berkhidmah kepada ulama karena niat yang baik. Dengan apa kita mengetahui itu semua? Lihat bagaimana akhlaknya. Kalau akhlaknya menjadi lebih baik, kalau dia sifatnya menjadi lebih baik, maka tanda dia itu mencari ilmunya, berkhidmah kepada ulamanya, itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tendensi yang lainnya. Mencari ilmunya atau berkhidmahnya itu karena memang murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tendensi apapun. Harta itu adalah termasuk macam rezeki yang paling rendah. Rezeki itu banyak. Yang paling rendah itu adalah harta. Banyak sekali rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita bisa istiqamah. Kita mendapatkan kebahagiaan di dalam hati kita. Kita diberikan sifat qanaah, akhlak yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan keluarga, saling memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Nah, itu adalah salah satu macam-macam rezeki yang begitu banyak yang diberikan Allah kepada kita. Harta itu adalah paling rendahnya level rezeki. Akan tapi karena ketika orang tadi sudah yang besar di dalam pikirannya adalah dunia, maka dia itu yang dia pikir yang rezeki itu adalah harta. Rezeki itu adalah harta, bukan yang lainnya. Sedangkan kita lihat bagaimana banyak sekali orang yang punya harta tapi kehidupannya ya apa? Kehidupannya mungkin dia itu dipenuhi dengan kesusahan, dipenuhi dengan sumpek, dipenuhi dengan kesedihan. Sedangkan ada orang yang lain yang tidak punya harta tapi dia di dalam keadaan yang bahagia, diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sifat qanaah tadi, diberikan sifat-sifat yang baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita, kata beliau tadi, ketika kita melihat
ada orang yang memiliki harta banyak, kemudian dia memiliki anak keturunan yang banyak, sedangkan dia tidak berjalan sesuai syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah orang yang seperti ini adalah termasuk orang yang jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini adalah orang yang telah terusir daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat rahmat dari Allah. Dia adalah termasuk orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang punya harta banyak, punya keturunan banyak, tapi dia tidak berjalan sesuai syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah orang yang jatuh dari pandangan Allah, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita menginginkan menjadi orang yang sama seperti dia? Ya tidak, tentu tidak. Maka hendaknya kita itu, yang kita inginkan adalah ketika kita itu berjalan dalam kehidupan ini di dalam keadaan yang baik, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hati kita sifat qanaah tadi. Sifat bagaimana kita menerima apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qanaa'atu kanzun la yafna. Sifat qanaah, menerima apa adanya, itu adalah ibaratkan harta karun yang tidak akan habis. Sedangkan ada orang lain, dia orang kaya, punya harta banyak, tapi dia tidak punya qanaah, masih suka noleh, masih suka lihat dengan apa yang dimiliki orang lain. Sesungguhnya dia adalah orang yang fakir. Pada hakikatnya dia adalah orang yang fakir. Kenapa? Dia punya harta banyak tapi masih ngelirik kepada harta orang lain, apa yang dimiliki orang lain. Sesungguhnya dia adalah orang yang fakir yang sebenarnya. Sedangkan orang yang meskipun tidak memiliki apa-apa, tetapi dia betul-betul menerima apa yang diberikan oleh Allah kepada dia, dia adalah orang yang kaya yang sesungguhnya. Diberikan kekayaan di dalam hatinya dengan sifat menerima tadi, sifat qanaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Ikhlas. Dan bagaimana cara supaya kita tergolong daripada orang ikhlas? Ma ma'na al-ikhlas wa kaif tariqah yani nattasif bil mukhlisin. نعم الإخلاص هو العمل لله وحده تعمل شيء من الخير ما تقصد به إلا الله والدار الآخرة لا تقصد ولا يخطر في قلبك شيء من الأعراض الثانية هذا هو الإخلاص هذا هو الإخلاص فهو أعز ما صعد من الأرض إلى السماء الإخلاص والعمل الصالح يرفعه يقول الله ما هو العمل الصالح المخلص لله هذا الذي يرفعه الله وينميه الله سبحانه وتعالى هذا هو الإخلاص واسأل من الله أن يوفقك لذلك وأن يوصلك بالمخلصين. أنت إذا جالست أهل الصدق والإخلاص اتصفت بذلك الوصف الجميل المحبوب عند الله سبحانه وتعالى. إذا طالعت سيرة العلماء العامين والأولياء والصالحين في الإخلاص ازداد خوفك من الله وازداد إخلاصك لله. فإن أردت الله سبحانه وتعالى أن يمنحك الإخلاص فأكثر من سورة الإخلاص وأقل الإكثار في اليوم والليلة 70 مرة. Ikhlas itu adalah beramal karena Allah semata, bukan karena yang lainnya. Kita beramal, amal kebaikan, yang kita tuju adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan tendensi yang lainnya, bukan tujuan yang lainnya daripada a'rad faniyah, daripada hal-hal yang sifatnya fana ini, dunia ataupun yang lainnya. Yang kita tuju memang karena Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan kebaikan, yang kita tuju Allah, bukan yang lainnya. Dan ikhlas ini
adalah sesuatu yang paling langka, yang paling mahal, yang terangkat ke langit dari bumi. Ini adalah sesuatu yang paling mulia, yang paling langka, yang naik dari bumi ke langit. Adalah apa? Al-ikhlas, beramal dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, wal amalus salih yarfa'uhu. Dan amal soleh yang Allah angkat. Apa itu amal soleh? Yaitu amal-amal yang diberikan ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Amal soleh yang al-mukhlasin, yang al-mukhlas, yang dibersihkan daripada tendensi-tendensi yang selain Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Ketika seorang tadi melakukan amal soleh dengan ikhlas tadi, memang murni karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengangkat amal tersebut. Allah akan menerima dan akan mengembangkan amal tersebut sehingga seorang hamba tadi mendapatkan hasil daripada amalnya tadi. Maka hendaknya kita minta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan sifat ikhlas tadi di dalam segala perbuatan yang kita lakukan. Kita minta kepada Allah agar kita dijadikan orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita duduk dengan orang-orang yang memiliki sifat ikhlas, memiliki siddiq kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dengan mudah mendapatkan itu, karena sifat itu akan berefek kepada kita, akan menjalar kepada kita. Ketika kita sering duduk dengan orang-orang yang memiliki sifat ikhlas tadi dan siddiq kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sifat tadi akan menjalar kepada kita, akan nular kepada kita. Kemudian ketika kita membaca biografinya orang-orang yang saleh, yang mana mereka memiliki sifat ikhlas di dalam beramal mereka, itu pun juga akan menumbuhkan pada diri kita sifat ikhlas. Maka hendaknya kita sering-sering membaca, sering-sering mengenal bagaimana orang-orang saleh di dalam mereka beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika kita menginginkan sifat ikhlas tadi pada diri kita, hendaknya kita itu memperbanyak daripada surat Al-Ikhlas. Kita sering memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas setiap hari, dan paling sedikitnya memperbanyak itu adalah 70 kali setiap hari. Jelas. Sekali lagi nah, satu kali lagi. Tanyanya antum. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya bingung nyampaikan bahasa Banjar lah, mengertilah sedikit lah. Ini yang penerjemah bahasa Banjar. Ini umur makin tua, zaman sudah kayak ini, amalan untuk amalan-amalan beribadah biasa-biasa aja. Cara ibadah kita ini biasa-biasa, tapi kita di umur kayak ini perlu juga lawan dunia, artinya bercari apa, artinya mengurangi ibadah kita. Bagaimana sekira mati dalam keadaan husnul khatimah, itu di saat ibadah ini kurang, biasa-biasa aja, karena kita ada keperluan jualan dunia, cuman ibadah ini standar aja, yang wajib sedikit, yang sunnah sedikit, cuma mendapatkan mati husnul khatimah itu kayak apa? Nah itu. يعني العمر خلاص موضوع كثير، نحن في الشيخوخة، بعدين العبادة يعني على الموجود، يعني بس إن شاء الله نعمل الواجبات بس، بعدين النوافل يعني قليل.
بعدين لأننا بعض أوقاتنا نجعله للشغل يعني في شغل لابد منه. بعدين كيف الطريقة على نيل حسن الخاتمة؟ احنا قلنا يعني في الشيخ يعني. نعم. إقرار الإنسان بتقصيره في حق مولاه هذا دليل على سلامة عقباه. استشعارك أنك مقصر في حق الله وأنك تسعى في رضا مولاك هذا دليل على حسن الخاتمة. فأنت في طاعتك استقامتك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. إن استطعت أن تقوم شيء من المندوبات فذلك لطلب محبة رب البريات والقرب من سيد السادات في الجنات العاليات. وإلا حتى عملك في الدنيا بنيات صالحات يكون لك أجر وفير من رب البريات سبحانه وتعالى إن أنت ندمت عما مضى وما فات سامحك الله ووفقك الله فيما هو آت، فحينئذ تموت على حسن الخاتمات. Pengakuan seorang hamba bahwa dia itu teledor di dalam melaksanakan haknya Allah Subhanahu wa taala, maka itu tanda dia adalah orang yang selamat akhiratnya. Kapan? Ketika seorang hamba tadi selalu yang ada di hatinya merasa bahwasanya dia itu teledor di dalam melaksanakan haknya Allah Subhanahu wa taala, di dalam melaksanakan apa yang diwajibkan dan apa yang dilarang. Dia merasa teledor, selalu merasakan bahwasanya dia itu adalah teledor di dalam melaksanakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda bahwasanya dia akan selamat di akhiratnya. Dia akan mendapatkan kematian yang dalam keadaan baik. Kita itu di dalam istiqomahnya kita melakukan hal-hal yang wajib, menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita menginginkan kedekatan lebih dengan Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan hal-hal yang sunnah. Maka itu sudah cukup seperti itu. Dan kemudian ketika seseorang tadi beramal, ketika seorang tadi itu bekerja untuk dunia dia, kemudian dia niati dengan niat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu pun sebetulnya adalah amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala yang bernilai pahala. Ketika ada orang tadi bekerja mencari dunia tapi dengan niat yang baik, punya niat yang baik yang dia niatkan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bekerjanya dia adalah sesuatu yang mendatangkan pahala untuk dia. Itu adalah termasuk amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau tadi, seseorang itu hendaknya selalu merasa teledor tadi di dalam melaksanakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu ketika selalu merasa menyesal terhadap apa yang telah dia lakukan, apa yang dia lakukan di waktu yang lalu daripada kesalahan-kesalahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dia, dan Allah akan memberikan dia pertolongan untuk melakukan amal soleh setelahnya. Jika seseorang dia itu menyesali perbuatan dosa yang dia lakukan di waktu yang lalu, kemudian dia itu melakukan ketaatan, melakukan kebaikan di sisa umurnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dia di masa lalu, dan dia akan diberikan pertolongan ada di sisa umurnya. Kalau sebaliknya, ketika seseorang dia tidak menyesali apa yang dia lakukan di masa yang lalu, kemudian dia itu tidak
memaksimalkan sisa umur hidupnya di dalam kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dia karena dia tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menuntut juga apa yang telah dia lakukan di masa yang lalu. Maka hendaknya kita selalu merasa dengan perasaan demikian, selalu kita merasa menyesali apa yang kita lakukan. Kita minta pengampunan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita memaksimalkan sisa umur hidup kita di dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah tanda kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Jelas. Cukup. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم انا نسالك زياده في الدين وبركه في العمر وصحه في الجسد وسعه في الرزق وتوبه قبل الموت وشهاده ومغفره بعد الموت وعفوا عند الحساب وامام العذاب وجواز عن الصراط ونصيبا من الجنه وارزقنا اللهم النظر الى وجهك الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين يا رحمن يا حي يا قيوم. إنا بالعلم وزينا بالكرم بالتقوى وجملنا بالعافيه وحينا بالاستقامه واحفظنا من جبات الندامة يوم القيامة بجاه من جاء بنهج السلام محمد حبيب الرحمن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله ونصلي وسلم على سيدنا اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. سبحان ربك السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mari sholat isyraq berjamaah 2 rakaat, niat sholat sunnah isyraq ma'muman lillahi ta'ala.